Halo Lur, kembali lagi di channel Seno On, channel pemersatu bangsa bersama gua Seno. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah film yang dirilis pada tahun 2019 berjudul Life Like. Secara singkat film ini menceritakan tentang kisah sepasang suami istri yang baru saja menikah. Namun karena sang suami selalu sibuk dengan pekerjaannya, si istri pun akhirnya nekat sekop-sekop dengan asistennya. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Life Like 2019. Cerita akan berfokus kepada sepasang suami istri yang baru saja menikah bernama Sophie dan Andre. Kala itu di saat sedang quality time, Andre pun tiba-tiba mendapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan karena hal tersebut Andre pun diberi tanggung jawab untuk mengurus dan melanjutkan bisnis mendiang ayahnya. Kemudian semenjak saat itu Andre dan Sophie pun akhirnya pindah dan menempati rumah peninggalan ayahnya yang cukup besar dan megah. Namun karena Sophie tidak terbiasa hidup mewah ala sultan dengan difasilitasi banyak asisten rumah tangga, Sophie pun akhirnya memecat para asistennya tersebut. Sementara itu Andre yang mengetahui tindakan Sophie terlihat sempat kecewa dengan keputusan sepihak istrinya itu, di mana menurut Andre dengan rumah sebesar itu seharusnya ada asisten yang membantu pekerjaan rumah mereka. Lalu setelah melewati sedikit perdebatan Andre pun akhirnya memutuskan untuk mengalah dan mereka pun melakukan pengenceritan. Singkat cerita ketika sedang bekerja Andre pun tiba-tiba terlihat mendapat telepon dari Sophie yang meminta tolong untuk menyalakan genset. Namun pada malam harinya meski sampai ngos-ngosan Andre pun terlihat tetap tidak bisa menyalakan genset itu. Lalu karena hal tersebut Sophie pun perlahan mulai mengeluh tentang beratnya pekerjaan di rumah tanpa seorang asisten. Sampai pada akhirnya Andre pun memutuskan untuk pergi ke sebuah perusahaan yang menyediakan robot-robot dengan kecerdasan buatan, di mana robot-robot tersebut diciptakan dan disetting khusus untuk membantu pekerjaan para majikannya alias robot pembantu. Dan di sini Andre pun bermaksud untuk menggunakan jasa dari robot tersebut. Akan tetapi di sini Sophie pun sempat mengeluh dan berdebat dengan Andre karena robot-robot di sana terlalu cantik untuk dijadikan pembantu, di mana Sophie merasa khawatir kalau Andre akan tergoda dengan robot-robot tersebut, hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil sebuah robot pria bernama Henry untuk dijadikan asisten di rumah mereka. Okay, we can have it right now. Henry, please come here. Singkat waktu awalnya semua terlihat berjalan normal di mana Henry pun terlihat mengerjakan berbagai pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu seperti pada umumnya, hingga pada suatu hari ketika Sophie sedang berganti pakaian Henry pun tiba-tiba datang dan tidak sengaja melihat momen indah tersebut, lalu karena merasa aneh dan tidak nyaman Sophie pun segera memberitahu hal tersebut kepada Andre. I'm sure he wasn't staring at your body. Remember, he's a robot. Setelah itu pada esok harinya sebelum bekerja Andre pun terlihat mengajak Henry untuk menemani dirinya berolahraga, dan di sini Andre pun mulai menyadari bahwa Henry sanggup diajak berinteraksi hingga berbicara serius layaknya seorang manusia. Setelah itu Andre pun terlihat memberitahu hal tersebut kepada istrinya. Singkat cerita karena Andre selalu sibuk dengan pekerjaannya Sophie pun akhirnya terlihat mulai merasa kurang perhatian. Lalu Sophie yang merasa kesepian karena suaminya jarang di rumah pun akhirnya mulai beradaptasi dengan Henry yang selalu menemaninya. Bahkan Sophie pun meminta Henry untuk membaca buku tentang emosi dan perasaan yang hal tersebut sebenarnya sangat dilarang. Kemudian pada malam harinya Sophie pun tiba-tiba terlihat terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu dari luar rumah. Lalu ketika Sophie mengeceknya ternyata di luar sana Sophie pun melihat Henry yang tertidur tanpa sehelai armor di halaman. Dan di sini Henry pun berkata kepada Sophie bahwa dirinya baru saja bermimpi menjadi seorang manusia. Sampai pada akhirnya Sophie dan Andre pun memberitahu tentang keanehan yang terjadi dengan Henry kepada Julian selaku pemilik perusahaan. Dan di sini Julian pun menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena mereka terlalu mengembangkan emosi dan memperlakukan Henry layaknya seorang manusia. Setelah itu terjadilah pertengkaran antara Andre dengan Sophie tentang cara mereka memperlakukan Henry, di mana Andre pun terlihat menyalahkan Sophie karena terlalu dekat dan telah menyuruh Henry membaca buku tentang emosi.
Sementara di sisi lain Sophie pun juga terlihat balik menyalahkan Andre karena selalu sibuk dengan pekerjaannya. Singkatnya, untuk memperbaiki hubungan, Andre pun terlihat membuat suasana romantis dan mengajak Sophie untuk melakukan pengenceritan. Sayangnya di sini Sophie pun menolak ajakan dari suaminya tersebut dengan alasan bahwa dirinya sedang lelah. Hingga pada suatu hari di saat Andre sedang sibuk dengan pekerjaannya, Sophie pun terlihat berinteraksi dengan Henry yang merasa bahwa kini dirinya mulai bisa merasakan isi hati majikannya. Lalu untuk membuktikan hal tersebut, Sophie yang penasaran pun terlihat sengaja menggoda Henry dengan cara memainkan apem miliknya dan membiarkan pintu kamarnya terbuka. Henry. Singkat cerita, Andre yang merasa cemburu melihat Sophie yang semakin nyaman dengan Henry pun akhirnya berkonsultasi dengan Julian tentang hal tersebut, dan di sini Julian pun mengatakan bahwa perilaku Henry bisa berubah dan menyesuaikan dengan keinginan majikannya. Setelah itu pada malam harinya Andre pun akhirnya meminta kepada Henry untuk menjaga jarak dan mengurangi interaksinya dengan Sophie. Namun pada esok harinya Henry pun terlihat malah mengadu kepada Sophie tentang permintaan Andre tersebut dan membuat mereka bertengkar. Kemudian pada suatu momen di saat Andre meminta tolong kepada Henry untuk mengambil pisau cukur miliknya, Henry pun tiba-tiba malah datang tanpa sehelai armor dan melumat biji lato milik Andre, di mana Andre yang sudah lama tidak mendapat jatah dari Sophie pun terlihat hanya bisa pasrah. Sementara itu pada esok harinya ketika Andre sedang pergi, Sophie pun diam-diam terlihat menemui dan meminta kepada Henry untuk memijatnya. Namun di sini Henry pun tiba-tiba malah mengucapkan kata cinta hingga mensekop-sekop area terlarang milik Sophie yang membuat majikannya itu merasa baper dan keenakan. Akan tetapi Sophie pun akhirnya tersadar bahwa apa yang dilakukan Henry tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh sebuah robot. Namun di sini Henry pun mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai robot untuk membahagiakan majikannya. Sampai pada akhirnya setibanya Andre di rumah, Sophie pun langsung memberitahu tentang perilaku Henry yang telah mencium dan mensekop-sekopnya. Dan di sini Andre pun seketika terlihat sangat kecewa dan menjelaskan kepada Sophie bahwa perilaku Henry tersebut hanya merespon balik keinginan majikannya. Lalu karena hal tersebut Andre pun terlihat memukul Henry serta mencabut daya pengisian baterainya. Setelah itu pada esok harinya Andre pun akhirnya menghubungi Julian dan memintanya untuk memperbaiki Henry. Namun karena Julian tak kunjung datang, Andre pun akhirnya meninggalkannya dan pergi ke kantor. Namun beberapa saat kemudian Henry pun tiba-tiba datang dan menanyakan kepada Sophie mengapa Andre memukul dan mencabut daya pengisian baterainya. Padahal apa yang Henry lakukan selama ini hanya mengikuti program untuk membahagiakan majikannya. Lalu di tengah situasi tersebut Julian pun akhirnya datang sementara Sophie sendiri langsung pergi menyusul Andre. Di sini Julian pun lalu terlihat memerintahkan Henry untuk segera kembali ke ruangan daya pengisian baterainya. Namun tanpa diduga Henry pun menolak perintah tersebut. Lalu ketika melihat terdapat luka memar di pipinya padahal dia adalah robot, Henry pun akhirnya menyadari bahwa selama ini Julian telah membohonginya. Sementara itu di tempat berbeda Andre pun akhirnya mengaku kepada Sophie bahwa dirinya juga pernah sekop-sekop dengan Henry. Lalu setelah saling introspeksi kesalahan masing-masing mereka pun akhirnya berbaikan dan kembali pulang untuk menemui Henry. Sampai pada akhirnya Andre dan Sophie pun menemukan Henry sedang melamun sendiri di halaman tanpa sehelai armor, dan sebuah fakta pun akhirnya terungkap kalau selama ini ternyata Henry bukanlah sebuah robot melainkan seorang manusia asli, di mana sewaktu kecil Julian sengaja mengadopsi Henry dan teman-temannya lalu didoktrin bahwa mereka adalah sebuah robot. Singkatnya Andre dan Sophie pun akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan para polisi pun segera menggerebek perusahaan milik Julian. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah Andre untuk menangkap Julian. Namun setibanya di sana salah satu polisi pun malah terluka karena Julian tiba-tiba datang dan mengheadshotnya. Setelah itu Julian yang menganggap bahwa Andre dan Sophie telah merusak bisnisnya pun terlihat berusaha akan menembak mereka. Namun beberapa saat kemudian Henry pun tiba-tiba datang menggagalkan aksi Julian tersebut hingga membuat mereka berdua tewas. Dan di akhir cerita beberapa tahun kemudian Andre dan Sophie pun terlihat sudah memiliki seorang anak laki-laki.
dan entah anak siapa di sini, mereka pun menamakan anak tersebut Henry yang sudah dianggap bagian dari keluarga mereka. Dan film pun selesai.